Jika kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk sekolah di yayasan ada harus melampirkan legalisir yang mana dari ketua yayasan, tentu bagi guru tetap yayasan. Jadi Bapak Ibu, untuk guru di sekolah swasta tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal dari Schoolpedia. Di video ini kita akan membahas berkaitan dengan PPG 2022, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang berada di luar negeri atau di sekolah swasta maksud saya ya. Nah, pada guru-guru atau Bapak Ibu guru di sekolah swasta banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana kalau guru yang non PNS ya. Nah, mari kita simak tahap demi tahap berkaitan dengan peluang bagi Bapak Ibu guru di sekolah swasta Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pertama dari penarikan data yang telah dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini sistem yang mengakomodir dalam perekrutan PPG ini ya. Di sini calon peserta di sini Bapak Ibu ada dua kategori. Nah, Bapak Ibu kalau guru swasta jika memenuhi dua kriteria ini pasti bisa Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi yang TMT 2015 dan sebelum 1 Januari 2019 ya, itu bisa guru swasta ini jelas. Yang berikut peserta program PLPG ini ya, ini kalau memang ada Bapak Ibu di sekolah swasta juga bisa Bapak Ibu. Dan berikutnya Bapak Ibu, untuk bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar tentu harus memiliki SIM PKB di web ppg.kemdikbud.go.id dan memiliki akun SIM PKB. Pasti Bapak Ibu di sekolah swasta juga memiliki ya. Nah, jika belum, Bapak Ibu bisa mengecek di playlist di channel ini, sudah kami paparkan jelas bagaimana langkah atau cara yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk mendapatkan SIM PKB pertama kalinya. Lanjut Bapak Ibu, untuk verifikasi linear ya, tentu Bapak Ibu harus linear, ini jangan sampai keliru ya. Jadi linear ini syaratnya wajib Bapak Ibu antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1-nya ya. Nah, untuk linearitas Bapak Ibu bisa mengecek pada lampiran yang ada di bawah ini. Di lampiran terakhir ini ada tentang linearitas lengkap Bapak Ibu ya. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa melihat Permendikbud nomor ini Bapak Ibu ya, nomor berapa saya lupa ini, nomor 16 tahun 2019 Bapak Ibu ini. Nah, ini juga lengkap mengatur tentang linearitas, jadi Bapak Ibu bisa mengeceknya. Kalau Bapak Ibu belum memiliki filenya, bisa WA admin ya di nomor yang tertera. Jadi kami memang berusaha untuk menyajikan informasi dan membantu Bapak Ibu guru semuanya di tanah air ini dari Schoolpedia. Nah, makanya itu Bapak Ibu jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini agar Schoolpedia dan teman-teman juga terus bersemangat dalam menyajikan informasi akurat, update, dan terpercaya. Wah, kayak berita saja ya. Oke Bapak Ibu, berikutnya masih berkaitan dengan guru swasta tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk guru swasta Bapak Ibu kita tadi sudah sampai di poin 5. Nah, sekarang di poin 5 ini berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pendaftaran dan jadwal. Nah, kita fokus persyaratan dan tata cara pendaftaran Bapak Ibu ya. Nah, pertama syarat untuk seleksi administrasi. Kita lihat untuk Bapak Ibu guru di sekolah swasta ini harus perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini guru di lingkungan Kemendikbud ya, Ristek yang belum mengikuti PPG. Jadi jelas Bapak Ibu, pasti sekolah Bapak Ibu yang sekolah swasta khususnya di lingkup Kemdikbud. Jika Bapak Ibu sekolah swasta di lingkup Kemenak, tentu dalam hal ini, dalam hal kesempatan ini belum memenuhi kriteria ya. Jadi itu Bapak Ibu harus bisa bedakan antara sekolah yang naungannya di Kemdikbud dengan di Kemenak ya. Bisa harus bedakan Bapak Ibu ya, harus tahu ya. Oke, dan yang berikut terdata di Dapodik, dan tentu Bapak Ibu di sekolah swasta itu pasti juga ada Dapodiknya pasti ya, sama. Kemudian memiliki NUPTK ya, pastikan Bapak Ibu juga sudah memiliki. Jika belum, bisa usulkan segera melalui operator sekolahnya dengan mengupload atau melakukan verbal PTK. Nanti bisa di
mendapatkan NUPTK secara otomatis setelah Bapak Ibu mengikuti langkah-langkahnya. Berikut di guru sampai Januari ya, ini jelas Bapak Ibu guru. Kemudian kualifikasi tadi ya, S1 dan PPG-nya bidang studinya harus linier Bapak Ibu ya, harus linier ini. Nah, itu. Yang berikut Bapak Ibu untuk aktif mengajar ini jelas 2 tahun terakhir Bapak Ibu harus sudah mengajar ya. Nah, ini kalau terpotong-potong misalkan 1 tahun lalu Bapak Ibu istirahat atau keluar kemudian masuk lagi, nah itu tidak bisa. Kemudian usianya setinggi-tingginya 58 tahun Bapak Ibu ya, ini jelas 58 tahun dihitung sampai 31 Desember. Dan yang berikut secara umum ini pasti Bapak Ibu memenuhi ya. Nah, tidak mungkin kalau tidak, ini pasti bisa ini ya. Oke, dan berikut syarat administrasi Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu jelas di sini ya, yaitu scan untuk ijazah S1 ya, yang bagi mahasiswa yang memiliki ijazah 1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan, tapi jarang ya Bapak Ibu mungkin. Nah, dan berikut untuk hasil scan ya untuk SK pengangkatan pertama bagi guru ya. Jadi ini jelas Bapak Ibu sebenarnya. Jadi banyak sekali yang ditanyakan hasil scan pengangkatan pertama sebagai guru. Kata kuncinya adalah di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lampirkan yang asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Jadi ini jelas Bapak Ibu harus bisa menginterpretasikan ya sebuah persyaratan. Di sini ada tanda garis miring. Tentu garis miring ini adalah atau Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu scannya asli berarti tidak perlu legalisir. Tapi kalau fotokopi berarti harus legalisir Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu juga harus melampirkan scan SK kenaikan pangkat terakhir. Kenaikan pangkat terakhir bagi PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, 2020, 2021 dan 2021-22 bagi guru non PNS ya, sama asli atau fotokopi. Jadi kalau Bapak Ibu guru ini non PNS ya, di luar negeri tadi atau di sekolah swasta maksud saya, Bapak Ibu melampirkan SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini ya, harus dilampirkan ya. Pastikan Bapak Ibu berkoordinasi dengan yayasan, SK-nya dibuat per tahun. Jadi tinggal ambil saja dan scan, selesai Bapak Ibu. Nah, kemudian SK tersebut dilegalisasi oleh, nah ini keterangan lanjutan Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa melegalisir ya, untuk menyatakan bahwa berkas itu legal, pertama adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS. Nah, ini untuk legalisir misalkan fotokopi ya. Kalau asli menurut saya ya, sesuai dengan persyaratan di sini ya, sudah jelas ini Pak Ibu. Ini sudah jelas sebenarnya kalau tanda garis miring ini. Kemudian Dinas Pendidikan ya, sama ini bagi daerah yang diberi kewenangan ya, guru oleh Pemda yang diberi kewenangan ya, hampir sama ini. Kemudian ini Bapak Ibu ya, nah ini bagi Bapak Ibu guru swasta, ketua yayasan tentu untuk guru tetap yayasan Bapak Ibu. Kemudian Dinas Pendidikan bukan PNS di sekolah negeri, ini sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu yang di sekolah swasta tidak perlu memperhatikan ini. Fokus di sini Bapak Ibu ya. Untuk yayasan tentu atau sekolah swasta bisa ya dilegalisir oleh ketua yayasan, misalkan menghendaki legalisir dari ketua, menghendaki berkas dalam bentuk fotokopi harus dilegalisir, karena fotokopi itu belum sah kalau belum dilegalisir. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk scan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, sama Bapak Ibu ya, kita baca data lagi, asli atau fotokopi ya, fotokopi legalisir jelas ya. Nah, kemudian fakta integritas, ini fakta integritas ada di lampiran yang ada di sini Bapak Ibu ya, di informasi ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, sekali lagi untuk guru-guru di sekolah swasta bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan profesi guru dengan syarat-syarat atau kriteria yang sudah kami paparkan lagi ya. Tadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like, di share video ini untuk teman-teman guru di sekolah
swasta semoga membantu, dan kembali kami mendoakan agar Bapak Ibu bisa nanti di tanggal pengumumannya kapan Bapak Ibu. Nah ini tanggal pengumumannya yaitu 4 Maret ini. Saya doakan Bapak Ibu bisa mendapatkan kabar gembira lulus seleksi administrasi dan pendaftaran. Sampai jumpa Bapak Ibu di video kami berikutnya.